Oh ya sahabat, saya mau cerita sedikit bahwasanya salah satu teman kita itu gimana ya, ada yang sedang sakit sebenarnya. Bang, nah di balik kambang itu dia sebenarnya udah dilarang untuk ikut. Kalau boleh tahu Mas, kondisi sekarang Mas Muafak gimana? Menurut Mas Muafak seperti itu? Ya alhamdulillah sih agak mendingan ya, walaupun tadi agak sempat ya sakit, cuma sakitnya itu gak kayak pertama. Yang tadi subuh itu kayak sakitnya sini kayak kayak udah nggak ada kepala rasanya, sakitnya minta muka didukun. Habis syuting itu kan udah dibawa ke rumah sakit kan sama Ustadz Farhan. Ustadz Farhan udah dibawa ke rumah sakit, aslinya itu suruh nginap. Mau gak mau ya harus mau gitu. Disuntik untuk dijahit kan di sini. Nah, waktu itu dijahit, ya udah diperban juga. Cuma kemarin waktu kembali kambang itu, habis itu kan kita kembali kambang kan? Ya balik kambang. Waktu kembali kambang itu aslinya itu nggak boleh sama Gus Idris, nggak boleh ikut karena tahu kondisi saya seperti ini. Cuma saya maksa, cuma kan pengen ikut, pengen latihan bareng sama yang lainnya gitu. Tapi tetap marah, tapi saya tetap ngeyel. Tahu sih, saya kan juga ngeyel kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Gio, sahabat Gift, sahabat bukan ilmu hikmah Gio, dan sahabat UFO dimanapun berada. Oke, pada pagi hari ini kita iseng-iseng aja bikin video ya, suasana di pesantren lah, karena udah lama ya nggak pernah upload kegiatan yang ada di pesantrennya sendiri. Dan bisa sahabat lihat bahwa pembangunan pesantren Thoriqul Jannah masih berlanjut hingga sekarang. Insya Allah semoga secepatnya lah selesai. Dan bisa sahabat lihat sendiri bahwa di atas sana langsung ada Abah Yai langsung yang turun. Terus ini tepat jam 8:30 sahabat. Jadi baru selesai sholat duha. Dan langsung saja kita langsung ke sana yuk. Kita lihat kondisi yang ada di pesantren. Oh ya sahabat, saya mau cerita sedikit bahwasanya salah satu teman kita itu gimana ya, ada yang sedang sakit sebenarnya, yang biasanya sering muncul di kamera, yang semalam sebenarnya tuh ini udah gak boleh mediator, cuma masih aja tetap gimana ya, ngeyel, tahu ngeyel ya? Nah gitu, ngeyel, pengen mediator, pengen ikut pembersihan rumah, pengen ngaji. Semalam kan ada istighosah para santri-santri Gio yang sudah mukim, sudah berkeluarga, mengadakan acara rutinan setiap hari Selasa malam Rabu itu ada rutinan istighosah. Nah, malam Gio ikut istighosah, kemudian setelah istighosah itu ada pembersihan rumah. Nah pas itu udah dilarang sama Gus untuk mediator, itu udah dilarang, namun tetap ngeyel ya. Jadi sahabat bisa lihat sendiri langsung kondisi di pengobatan. Ini baru selesai sholat duha ya sahabat, jadi agak sepi. Dan untuk santri-santrinya sendiri juga masih istirahat juga, ada juga yang udah makan. Nah yang ini Mas Femas yang biasanya menemani Abah Yai Rodi untuk di pengobatan pesantren.
Selamat pagi Mas Mas. Pagi. Udah bangun nih. Iya. Udah sarapan belum Mas? Belum. Oh, puasa ya? Aduh, semangat. Ayo. Sarapan dari kakak poso. Ayo sahabat. Nah, pengen tahu gak siapa itu salah satu santri yang sedang kena musibah itu? Kita langsung samperin aja ke tempat studio, karena dia itu salah satu dari tim media di Thoriqul Jannah ini. Jadi ceritanya itu dia waktu itu, sahabat kan udah nonton tuh video yang dia berdarah itu. Nah, sebenarnya udah dijahit waktu itu, tapi ini loh, setelah dijahit beberapa hari kemudian dia ikut ke kemana itu Mas namanya, pantai mana? Balai Kambang. Nah, di Balai Kambang itu dia sebenarnya udah dilarang untuk ikut, namun tetap aja dia keras kepala. Tahu keras kepala kan, ngeyel. Nah, di situ dia tetap ngeyel, pengen ikut, dan kondisinya perbannya udah dilepas sih waktu itu. Namun kemudian semalam itu ada istighosah, dia pengen ikut lagi dalam kondisi yang gitu. Kalau dilihat secara fisik mungkin sehat ya. Sebenarnya dia kan pakai peci jadi gak kelihatan. Nah, semalam setelah istighosah itu ada pembersihan rumah, dan dia udah dilarang untuk jadi mediator sebenarnya. Tapi yang namanya, saya ulangi lagi, dia itu keras kepala, ngeyel banget sahabat. Pengen tahu siapa orangnya? Kita cari tahu di dalam. Salah satu tim dari media. Ini studio dari Gio atau Gus Idris. Jangan kaget ya, di dalamnya itu tim-tim media kan biasanya kalau syuting sampai pagi, sampai subuh. Iya, kalau jam segini waktu istirahatnya lah. Assalamualaikum. Nah, bener kan sahabat? Pada istirahat sahabat. Ini orangnya ini. Nah, jadi sedikit cerita dulu sahabat. Nah, gini, sedikit saya cerita bahwasanya kejadiannya tuh semalam ya. Semalam pembersihan rumah. Setelah itu kita nggak tahu nih, bahwa tahu-tahu setelah sampai di pesantren tuh sekitar subuh, kepalanya mengeluarkan darah lagi. Jadi ya otomatis mau nggak mau harus kita perawatan medis lagi. Dan kondisinya seperti yang sahabat tadi lihat, di kepalanya sekarang ada perbannya. Namun insya Allah ya semoga cepat sembuh lah. Kalau sahabat Gio maupun Gif maupun UFO pengen tahu, pengen ngobrol-ngobrol sama beliau, bisa saya bangunkan. Bentar ya, ganggu gak nih ya? Saya di sini kan tadi sekedar apa ya? Pertama ya lihat suasana pesantren, jalan-jalan dulu lah di bawah. Nah, saya keinget bahwa Mas Mafak tuh tadi subuh habis ini kepalanya ngeluarin darah lagi gitu. Jadi saya sama Mas kameramen ini saya ajak untuk ngejenguk lah ibaratnya. Ngejenguk. Maaf ya Mas, ganggu tidurnya. Aduh. Mau ke belakang. Bentar. Nah, kalau boleh tahu Mas, kondisi sekarang Mas Muafak gimana? Menurut Mas Muafak seperti itu? Ya alhamdulillah sih agak mendingan ya, walaupun tadi agak sempat ya sakit, cuma sakitnya itu nggak kayak pertama. Yang tadi subuh itu kayak
sakitnya sini kayak apa ya, kayak udah nggak ada kepala rasanya, sakitnya minta muka ditusuk. Serem, nggak ada kepala. Nah, itu janganlah, tapi yang untungnya masih diberikan panjang umur gitu aja ya. Nah, tadi saya kan ceritanya kurang tahu pasti karena yang mengalami kan Mas. Nah, tadi saya bilangnya ke sahabat UFO itu, bilangnya bahwa Masnya ini apa, keluarin darah lagi setelah mediator semalam. Itu bener gak sih? Ya jadi gini, yang itu yang apa, yang kena serang badannya dukun, habis itu habis syuting itu kan udah dibawa ke rumah sakit kan sama Ustaz Farhan. Ustaz Farhan udah dibawa ke rumah sakit, aslinya itu sudah nginap. Nah bisa untuk saya nggak mau, saya tahu lah. Takut jarum. Sama. Takut jarum, akhirnya ya udah di situ dibersihin. Cuma ya mau nggak mau disuntik. Nah ya mau nggak mau ya harus mau gitu. Disuntik untuk dijahit kan di sini. Nah waktu itu dijahit. Ya udah diperban juga. Cuma kemarin waktu kembali kampung itu, habis itu kan kita kembali kampung kan. Iya, mereka. Nah waktu kembali kampung itu akhirnya itu nggak boleh sama Gus Idris, nggak boleh ikut karena tahu kondisi seperti ini. Cuma saya maksa, gimana kan pengen ikut, pengen latihan bareng sama yang lainnya gitu. Tapi tetap marah, tapi saya tetap ngeyel, tahu dari saya kan juga ngeyel kan. Ngeyel, mau nggak mau Gusnya ya udah ngizinin, cuma nggak boleh terlalu banyak gerak, kan tahu kan. Kenapa kepala saya juga masih dapat jahitan kan itu. Nah waktu itu udah berangkat masih nggak apa-apa, cuma ya sedikit pusing lah. Berangkat udah sampai sana, ya terus istirahat saja. Tiba-tiba saya ini kepikiran kok latihan pengen latihan. Nah di situ aku bisa nggak boleh, terus istirahat, terus duduk aja gitu, pikir pinggir pantai atau gimana gitu. Tapi saya tetap ngeyel terus kan, intinya saya itu juga ngeyel apa pengen ikut. Ya udah Gusnya gini, ya udah pengen ikut tapi jangan terlalu banyak gerak gitu. Nah akhirnya saya udah ikut. Nah habis itu saya sama Ustaz Farhan inisiatif sendiri, Ustaz saya mau latihan sama anak siapa si Ryan sama si Gio, tolong dijaga gitu, sekarang juga mau bikin konten. Ya udah, nah kita bikin. Nah kan ada kan videonya yang Gio sama Ryan yang jadi gladiator itu masih nggak apa-apa itu. Walaupun saya juga nggak sadar kalau saya waktu itu udah kepala udah jahitan, udah tempelan ya. Nah, udah nggak sadar, udah nggak kepikiran itu. Waktu itu ya udah kan ya tahu sendiri videonya seperti itu kan. Nah waktu itu nggak apa-apa, masih aman. Terus yang kedua kan jadi mediator, tetap di Balik Kambang. Itu masih nggak apa-apa, nggak kerasa juga, nggak kerasa. Padahal di situ memang waktu saya ke kamar mandi itu memang gak ada darah, tapi nggak tahu kayak darah dari mana aja gitu. Nggak tahu kan, saya lupa juga bahwa ini kepala saya udah dijahit. Ternyata itu kayaknya menurut saya juga aku nggak terlalu merhatiin ini. Nah akhirnya itu kayaknya kebuka dikit, tapi nggak sadar. Cuma ya sedikit pusing waktu perjalanan pulang itu pusing. Nah cuma waktu di pondok itu masih biasa, cuma pusing makanya kan seharian tidur terus. Waktu tadi malam ya, semalam ya Istiqosa. ya kan Gusnya ngaji istiqosa, akhirnya saya ikut juga istiqosa. Terus tiba-tiba di situ Gusnya bilang mau pembersih rumah. Terus saya kan suruh balik ke pondok dulu. Terus Gusnya mau sama kak kalian kan mau pembersih rumah. Terus di situ saya nolak, ya gak mau, terus pengen ikut lagi gitu, karena ya pengen lah nemenin Gus kan gitu, akhirnya sama Gusnya ya gak boleh sampai 4 kali saya ngeyel, terus akhirnya boleh. Nah waktu dibolehin di situ saya ya udah nolongin aja, kan kondisi saat itu kan waktu semalam pembersihan itu kan ya
kayak panik kan gitu semua, kayak suasana di tangkrongan gitu. Ya mau gak mau saya kan harus ikut juga. Siapa yang lihat kan makanya juga lihat ya apa positif juga digituin apa ruangannya besar lagi. Nah, ya mau gak mau ikut. Nah waktu itu selesai, saya kan tiba-tiba situ ya saya sama Bina udah gak kepikiran kepala ya, pikiran saya juga kepala saya udah sembuh, udah kering. Saya pun juga ngiranya gitu kan kemarin-kemarin nggak saya berbuat kan, karena saya kira bismillah gak apa-apa lah gitu. Terus mungkin ini kuat gitu. Nah waktu itu dimasukin sama bisnya cek gitu. Terus saya juga nggak peduli ini ya. Nah akhirnya ya udah masukin jas udah semuanya selesai, kita kan pulang. Jam berapa tadi? Habis subuh ya? Sebelum subuh ya? Ini ya mepet subuh lah. Mepet subuh ya? Mepet subuh kita pulang, sholat subuh kita. Nah itu tadi sholat subuh saya waktu itu kok darah semua di sini, kok kepala kok makin pusing-pusing tak lihat. Nah ininya kayaknya lepas itu, tapi kan terus ada kalian itu yang nanti ke rumah sakit tadi itu ya mungkin rasanya sakit, tapi gimana lagi mau gak mau ya, siapa sih gak pengen nemenin gurunya kan. Apalagi seperti itu kan seperti itu ya, mungkin itu aja penjelasan. Yang penting alhamdulillah sekarang masih ya udah mendingan sih, walaupun ya masih agak pusing. Katanya lebih cepat disuruh dirawat, disuruh semua dokter dirawat. Di sini kita tahu sendiri takut sama jarum suntik, apalagi infus. Makanya saya nggak mau, akhirnya yaudah cuma dibawa obat sama ini nomor diperban ini akhirnya kita ganti lagi kan. Kita tadi habis sholat subuh itu utuh, udah akhirnya beli sendiri ya udah. Tapi ya emang kondisi semalam itu ya emang kondisional lah. Dari tim sendiri juga banyak yang luka-luka sih. Ada videonya kok ya? Ada videonya. Nanti malam. Sahabat bisa tonton. Nanti kemungkinan tayang dulu ya. Iya. Nanti malam. Salah satu rekan kita juga tangannya terkilir, tangan kiri. Sahabat kita Gio lagi tengkurap dia. Terus saya pribadi juga ini sobek. Terus bibir dalam, yang dalam itu berdarah. Kondisi itu memang suasana. Kita juga nggak kepikiran juga gitu. Saya kira nggak kayak biasanya, ternyata di situ ya ternyata kuat juga masalahnya juga kayak gitu kan gitu. Cuma kaget aja. Ya mungkin cukup itu saja sahabat dari kami ya. Doakan saja semoga Mas Muafak cepat sembuh, bisa beraktivitas lagi, bisa bantu-bantu di media lagi. Tapi kan saya kayaknya sih mau pencarian Ustadz udah mau ngomong kan tadi pagi habis ini tadi katanya mau harus beristirahat dan kau yang ngirim itu dan bikin kita celaka semua kan, supaya kalian bertatar semua kan. Iya. Rencananya ada plastik dan coba kita masih ngumpulin ya tenaga kayaknya insya Allah. Atau nanti kita lihat aja nanti. Insya Allah pasti ada kepala sih. Kita tinggal diam lah. Apalagi saya lihat kalian kayak minta darah lalu terlalu panik kayak gitu kan. Nah ini Mas, awalnya itu kan bingung. Kok Mas, aku lihat-lihat Mas Muafak tiba-tiba keluar darah. Ini karena apa gitu? Jadi itu dari dukun. Nah setelah kita selesai sama Ustadz Farhan, habis itu besoknya jam berapa itu kalau saya pagi kalau nggak apa, itu kita lihat ternyata kodamnya dari dukun yang pernah kita kerebak waktu itu, yang janjian itu ada videonya itu. Nah ternyata dari dia nggak terima kayaknya. Akhirnya dia sudah tobat apa udah ininya, tapi kayaknya masih ada temennya gitu. Nah di situ waktu malam itu kan jam berapa itu malam jam 12 ya. Jam 12 lebih Mas. Lebih ya. Jam Lupa aku. jam 2 sampai subuh itu ya. Iya. Nah waktu itu kan saya cuma jalan ya habis mau cari bawah kan. Nah lantai 1 di ruang pengobatan. Nah waktu itu jalan
waktu mau masuk itu kayak ada yang aneh. Sebelum masuk memang udah aneh, kayak ada yang di belakang ini. Tapi saya kira ya memang lihat, oh kok aneh gitu, kok ada makhluk seperti ini kan gitu. Tapi ya nggak terlalu curiga, waktu itu nggak terlalu curiga ke aku kira cuma jin biasa. Tapi kok rasanya kok beda, kayak jin biasa, kayak genderuwo, kayak aku kira genderuwo pertama, memang besar gitu. Lah waktu masuk ngikutin, dan saya kan bingung kok temen ngikutin. Sempat di situ tapi saya ada perlawanan, dia pergi, saya naik udah mau masuk, tiba-tiba dari belakang langsung cek gitu. Nah sini langsung ke punggung ini, sama di depan ada lagi. Udah di situ waktu kalian nggak ada kan, cek langsung itu. Sempat perlawanan agak lama itu. Nah kalian datang itu kan udah agak udah mulai, saya udah gak kuat lagi. Nah sebelum itu cuma ya terpental juga saking kuatnya. Di situ ya udah dari punggung ini yang paling parah, cek langsung itu mata darah itu. Udah lemas di situ, udah gak apa ya, kayak mata itu udah kayak apa sih, kayak rabun-rabun, udah agak kelihatan, udah agak jelas. Di situ sampai akhirnya terjadi itu. Cuma ya pertama mulai nggak apa ya, nggak terlalu curiga ke dukun itu. Soalnya kan juga kita ya nggak tahu, waktu itu saya juga nggak terlalu sampai sempat pikir ke situ. Nah terus habis itu habis dibawa rumah sakit kan, bawa pulang lagi ke sini kan. Terus bilang katanya curiga ke dukun itu, ke dukun yang pernah kita gerebek itu. Ya memang sebenarnya kodamnya juga sama, yang nyerang seperti yang masuk ke dalam dukun itu. Saya juga curiganya seperti itu. Kita lihat lagi ternyata benar. Ya kayak itulah, makanya ternyata dia mungkin nggak terima gitu habis kita gerebek kemarin. Ya mungkin kita ada pembalasan seperti itu. Kan gimana ya, saya juga nggak terima gitu. Bukannya apa ya, cuma ya apa sih, ya mungkin nggak ke orangnya, ke dukunnya, cuma ke kodamnya aja kita singkirkan, biar nggak apa ya, dukun itu biar nggak mempunyai kodam seperti itulah. Kalau saya terluka, masa kalau orang lain kan gitu, yang orang nggak tahu tiba-tiba digunakan dukunnya itu kan dia juga kasihan. Makanya kita nanti insya Allah nanti mungkin tapi nggak tahu juga sih, lihat kondisi kita nyikin kodam itu bakal musnah, insya Allah musnahkan ya dukunnya, supaya dukunnya itu kapok, nggak mengulang lagi lah. Dan juga mungkin nanti kita semuanya kita ambil, kita tanya mungkin kita bakal mikir, tapi nggak tahu juga, dan kondisi dulu. Kondisi juga dia juga tangannya terhidup juga semalam, apalagi si Rahma juga terpendal, tahu kalian juga tahu. Akhir-akhir ini kan yang kita dapat kan nggak kayak biasanya. Ini kekuatan. ada juga mungkin sahabat-sahabat yang bertanya rasanya serangan tenaga dalam kayak apa mas? Aduh, nggak bisa jelasin ya. Serangannya tuh gak bisa kebayang gimana ya. Pernah gak kalian tuh dipukul di bagian ulu hati gitu? Rasanya seperti apa? Ulu hati itu bagian sini loh, bagian tengah antara dada sama perut itu. Makanya kita kan juga perlu belajar ilmu hikmah itu apa ya, katanya apa yang ini makan juga untuk membentengi diri kita. Jadi kita yang punya ilmu hikmah itu diserang itu ya walaupun kita mau tetap, tapi gak sampai terlalu lah. Berarti masih ada penahannya, berarti kayak masih ada tamengnya. Tapi kalau manusia akan saya orang biasa ya kayak nggak punya apa-apa, mungkin udah ya kayak gitu. Ya alhamdulillah ada gitu ya, bersyukur sih belajar seperti itu juga, karena ya saya juga nggak tahu ya kok bisa kayak gini gitu, nggak kepikiran dulunya sebelum belajar hikmah. Nah, ternyata gini. pertanyaan saya gini mas, kok waktu apa kejadian itulah malam-malam kok yang kerasukan itu Mas Gio sama Mas Ryan tuh gimana ya? Apa karena dia emosi waktu itu ya, kan itu dia tidur. Nah saya kan lihat kondisi Mas sudah gini, saya bingung mau ngapain gimana ini, terus aku ngebangunin mereka, mereka marah-marah. Kakak cerita
yang dimasuki kok bisa ya, saya juga masih agak kebangun kan itu ya, mungkin mereka berdua kayak siapa sih, Kyu sama si Ryan ya, si Ryan mungkin dia ya masih terwakili, masih emosionalnya kan masih tinggi kan, apalagi si umur segitu kan, emosinya akhirnya yaitu jin itu mencari celah untuk menyerang kita, yaitu dengan cara itu dia emosi pun juga kena bisikan, emosi pun juga itu sebenarnya nggak semua dari dia, mungkin dari bisikan jin itu. Nah udah emosi meluncak, ada celah, ya udah masuk untuk menyerang kita, itu untuk menyerang secara fisik kayak gitu. Nah disitulah kemasukan seperti itu. Soalnya juga di situ waktu itu saya juga udah dibilang setengah sadar iya, nggak sadar iya, itu udah kayak udah nggak tahu lagi. Jadi terakhir melakukan perlawanan itu waktu di atas kan? Iya, waktu itu udah kayak gak kuat nolak, cuma buat ngelawan. Nah di situ waktu ingat saya itu waktu di situ itu kalau nggak salah ya itu waktu jalan terus saya nabrak tembok itu, akhirnya udah nggak sadar, jatuhnya juga nggak tahu kalau jatuh. Saya juga kok itu dilihat di video itu jatuh, ternyata saya gitu juga kaget, tapi ya untungnya masih diberi panjangnya masih bisa gitu. Ya untung saya Ada pesan-pesan buat sahabat UFO kan Mas? ya doakan saja kami untuk memberantas, intinya untuk membantu guru kita Sidris, selalu memberantas dukun, terus selalu membantu orang-orang di luar sana yang kena masalah problem kayak ya begitulah kayak kemarin itu. Ya semoga kita selalu diberi kesehatan untuk selalu bisa mendampingi guru kita Sidris itu aja. Ya doakan juga sahabat, semoga seluruh santri-santri Gus Idris dan Abah Yai sendiri dan Gus Idris sendiri, bahkan sekeluarga, semoga sehat selalu, aman lah, semoga gitu. Jangan lupa saksikan terus updatean video-video kami, baik itu di Gio, di GIF, di UFO, di Padepokan Ilmu Hikmah Gio. Insya Allah dengan kondisi bagaimanapun lah, kalau kita akan ya berusaha untuk menghibur atau mengupload terus video-video di channel-channel kami. Dukung terus kami dengan cara menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.